Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa untuk berdoa, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu sehingga nanti kita bisa bertemu dalam kelas. Ya, kita akan melanjutkan materi kita hari ini, mata kuliah literasi, teknologi, dan informasi. Ya, minggu lalu saya sudah share materi ya berkaitan dengan hakikat teknologi informasi dan komunikasi di Google Classroom. Kalian juga sudah harapan saya kalian sudah bisa lebih memahami kaitannya dengan hakikat teknologi informasi dan komunikasi, karena ini materi sangat penting di abad ini gitu ya. Jadi kita harus memahami dalam penggunaan teknologi utamanya, dan juga nanti kita akan banyak membahas banyak hal kaitannya dengan literasi teknologi informasi. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang komputer ya, apa itu komputer dan bagaimana cara kerjanya. Harapannya setelah kalian mendapatkan materi kuliah ini, kalian bisa memahami sebetulnya apa itu komputer, tidak hanya menggunakannya saja, tapi kalian juga harus memahami konsep dari komputer dan bagaimana cara kerja komputernya. Oke, silakan kalian simak materinya dan kalian pelajari dengan baik. Ya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kalian. Oke, silakan pelajari materinya dengan melihat video yang saya sampaikan ini. Silakan. Ya, kita kembali lagi ke materinya hari ini ya. Saya sedikit mengulas kembali dulu ya berkenaan dengan materi yang kemarin saya sampaikan kaitannya dengan hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin kalian sudah baca materinya, tapi setidaknya saya akan sedikit mengulas materi-materi yang sudah kemarin saya sampaikan. Yang pertama adalah teknologi berasal dari bahasa Yunani. Jadi kita tidak akan mungkin terlepas dari teknologi. Teknologi itu bukan kaitannya dengan komputer saja, tapi teknologi itu adalah alat ataupun sesuatu yang dapat membantu pekerjaan kita menjadi lebih efektif dan efisien sebetulnya. Nah, di sini dikatakan teknologi adalah bahasa Yunani dari gabungan teknik dan logia ya. Jadi teknik adalah keahlian dan logia adalah mempelajari sesuatu ataupun dari disiplin ilmu pengetahuan. Menurut Jacques Ellul ya tahun 1967 mengartikan bahwasanya teknologi adalah sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Jadi ya mempermudah kegiatan manusia. Jadi bukan hanya kaitannya dengan komputer saja, tapi secara keseluruhan yang memang dapat membantu mempermudah kegiatan ataupun aktivitas dari manusia. Menurut Roger di sini dikatakan teknologi merupakan perangkat keras ya dalam struktur organisasi yang mengandung nilai sosial yang memungkinkan individu untuk mengumpulkan, memproses dan saling tukar informasi. Jadi teknologi ini bisa dikatakan juga sebagai temuan-temuan ya yang bisa digunakan dalam setiap aspek kehidupan ya, bisa digunakan, diakses dan juga memberikan segala informasi kepada orang lain secara universal gitu, dan itu tentunya sangat membantu sekali mempermudah pekerjaan-pekerjaan dari setiap individu. Berikutnya konsep informasi ini menurut Gordon ya, informasi sebagai data yang telah diolah dalam menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun masa yang akan datang. Menurut Susanto, informasi merupakan hasil dari pengolahan data ya, akan tetapi tidak semua hasil yang dari pengolahan data tersebut menjadi informasi. Jadi konsep dasarnya kan dari komunikasi ada informasi ataupun ada pesan yang disampaikan gitu. Jadi data ini adalah sebuah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata gitu, dari kesatuan yang nyata. Jadi kondisi-kondisi real yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya, itu adalah data semua. Tapi bagaimana data itu menjadi sebuah informasi, artinya ada pengolahan di situ ya, ada pengolahan data. Hanya menurut Susanto ini hasil dari pengolahan data, makanya ada informasi. Kalau hanya sekedar gambaran-gambaran kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, itu hanya data saja tapi belum menjadi informasi apapun gitu ya. Ketika diolah bahwasanya di wilayah A telah terjadi kecelakaan dan seterusnya ya, nah baru itu dikatakan sebagai informasi gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak disampaikan, tidak akan menjadi informasi. Menurut Raymond McLeod ya, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti
ya bagi si penerima gitu. Jadi kalau di dalam komunikasi kan ada komunikator dan komunikan gitu ya. Jadi menjadi informasi bagi si komunikan dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini ataupun yang mendatang. Fungsi informasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. Ketika ada informasi, ya tentunya kita akan menambah pengetahuan, menambah pemahaman baru terhadap sesuatu untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai, dan juga yang ketiga adalah menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Ya, ini kaitannya dengan informasi. Berikutnya ada beberapa ciri informasi yang berkualitas. Yang pertama adalah akurat, tepat waktu, relevan, dan juga lengkap. Akurat itu sesuai dengan informasi yang senyatanya tanpa dibuat-buat ya. Karena ada slogan di TV itu kan, ketika berita akurat, tajam ya itu. Jadi akurat sesuai dengan kondisi yang nyata, tidak dibuat-buat. Lalu tepat waktu ya, artinya ya waktunya memang harus tersedia hari ini, informasi itu perlu didapatkan atau tidak. Relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini ya. Informasi sesuai dengan sesuai dengan yang diberikan, sesuai dengan juga kebutuhan dari kondisi yang terjadi dari setiap individunya. Lengkap artinya ya secara utuh ya, jangan sampai informasi itu terputus-putus, karena yang nanti timbulnya akan jadi fitnah dan hoax yang sekarang memang banyak terjadi. Jadi banyak informasi-informasi yang tidak utuh, tidak lengkap, sehingga banyak terjadi misinformasi di situ. Lalu konsep komunikasi ya, komunikasi adalah transmisi informasi, ide, emosi, keterampilan dan lain-lain melalui simbol-simbol kata-kata, gambar, fitur, dan grafik ataupun yang lainnya. Komunikasi pada dasarnya proses penyampaian pikiran ataupun perasaan seseorang pada orang lain. Ya, ada komunikator dan komunikan. Bagaimana si komunikator bisa menyampaikan informasi untuk komunikan, sehingga komunikan memahami apa yang disampaikan oleh komunikator gitu. Pikiran merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Ya, jadi komunikasi itu berupa ide, gagasan yang ingin disampaikan kepada orang lain, dan tentunya orang yang menyampaikan informasi itu harapannya si orang menerima informasi itu bisa memahami apa yang dia sampaikan, seperti itu. Ya, lalu berikutnya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Ya, ini menurut Hag dan Ken. Menurut Segian tahun 2002, teknologi informasi meliputi penciptaan informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, ya, penyimpanan dan penelusuran informasi, dan penggunaan informasi itu sendiri. Teknologi informasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengolah informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Ya, isi dari ilmu tersebut dapat berupa prosedur, cara-cara, ya, dan juga teknik-teknik untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah ataupun menulis informasi secara efektif dan efisien. Itu kaitannya dengan teknologi informasi. Jadi segala hal yang memang dapat digunakan oleh setiap manusia ya untuk mengambil, untuk memindahkan dan memproses informasi dengan menggunakan alat ini ada. Jadi teknologi informasi itu ada alat dan juga media yang sesuai kebutuhan dari para penyampai ataupun penerima pesan, dan bersifat dinamis tentunya mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi saat ini kan juga contohnya handphone yang biasa kita gunakan itu kan perkembangannya juga sangat pesat sekali gitu ya. Nah, jadi tentunya mengikuti dari perkembangan zamannya. Lalu berikutnya teknologi informasi ya, menurut Wawan Wardiana adalah mengungkapkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Itu informasi yang relevan, tadi ya, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi, untuk keperluan bisnis, untuk keperluan pemerintahan, untuk keperluan pendidikan, untuk keperluan sosial, dan beberapa keperluan lainnya yang tentunya sangat strategis, terutama kalau dalam pemerintah untuk pengambilan keputusan seperti itu.
Menurut Everett M. Rogers ya, dalam bukunya Communication Technology mengungkapkan bahwa teknologi informasi merupakan perangkat keras yang bersifat organisatoris ya, dan meneruskan nilai-nilai sosial dengan siapa individu ataupun halayak mengumpulkan, memproses dan saling mempertukarkan informasi dengan individu dan juga halayak lain. Jadi karena sekarang semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi ya, antara kita yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri itu bisa dapat terhubung dengan mudah. Kalau dulu kan harus datang dulu ke sana, kalau sekarang kan tidak ya, apalagi dengan kondisi pembelajaran ya akibat COVID ini ya, kita bisa terkoneksi dengan para pengajar ataupun dengan para pendidik dimanapun ya. Kalian bisa melakukan kegiatan pembelajaran tanpa harus datang ke kelas gitu, tapi tetap kalian bisa mendapatkan informasi ya dengan menggunakan teknologi informasi yang tentunya bermanfaat bagi keduanya, baik itu pendidik ataupun peserta didiknya ya. Jadi hal-hal yang mencakup kaitannya dengan sistem-sistem teknologi informasi ataupun komunikasi ya, satelit ataupun ada satelit gitu ya, ada kabel interaktif yang dua arah gitu, terus juga ada low power broadcasting gitu ya, ada komputer ya, komputer kan juga dibagi dua, komputer digital dan komputer analog ya, lalu juga TV, video ya, CD dan seterusnya ya. Nah, lalu ada ini teknologi informasi, ada dimulai dari input ya, terus ada output ya. Output ini software yang gunakannya apa ya, lalu ada storage, tempat menyimpan ya, communication teknologinya bagaimana akhirnya bisa ada komunikasi, dan lalu ada processing mesinnya di sini, processing dari komputernya ya. Jadi teknologi masukan ini sebagai secara keseluruhan perangkat ya, yang dapat digunakan untuk menangkap informasi dari sumber asalnya ya. Contoh misalkan di dalam komputer kalian kan, misalkan di laptop ada keyboard. Nah, nanti keyboard ini ketika kalian mengetik huruf ya, nanti itu kan akan diproses oleh sistem komputasi gitu ya, baik itu dari kan keyboardnya kan sebagai hardware-nya, lalu masuk ke software ya, sampai akhirnya diproses dan muncul di Word kata-kata ataupun tulisan-tulisan yang kalian butuhkan seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini hardware ya dalam teknologi informasi ya. Ada penyimpanan sekunder ataupun memori gitu ya, ada main memory, ada central processing unit ataupun CPU-nya ya, input device-nya, ada output device-nya gitu. Input device itu kayak keyboard, mouse, scanner, terus juga printer dan seterusnya. Lalu output device itu ada monitornya, printer itu masuk dalam output device karena dia mencetak apa yang diinginkan oleh kalian ketika kalian sudah menyelesaikan penulisan di komputer ataupun di laptop ya. Proyektor ya sebagai output device. Nah, itu kaitannya dengan hardware, nanti kita akan sedikit bahas ya, tapi tidak akan terlalu dalam karena kita hanya mengenal saja untuk pendalamannya memang ada di jurusan teknologi informasi sendiri gitu ya. Nah, ini beberapa software dalam teknologi informasi ya, program komputer ya, terus dari program komputer itu ada program sistem, program aplikasi gitu ya. Software adalah bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik ya, dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik. Jadi kalau di komputer itu ada bilangan biner 0 dan 1 gitu ya, yang itu nanti menjadi kode untuk diproses ya di perhitungan dalam komputer, sehingga informasi itu bisa diterima dan muncul di layar seperti apa yang kalian harapkan ya. Merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah gitu. Software adalah suatu data yang terprogram, diformat dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik, tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Komputer tidak akan berfungsi baik tanpa keberadaan perangkat lunak ya, program-program, aplikasi-aplikasi ya, itu misalkan Word ya, PowerPoint, itu adalah software-software gitu ya. Komputer tidak akan bekerja dalam penulisan gitu kalau misalkan tidak ada software ataupun aplikasi dalam bentuk Office, dan hal ini adalah Word ataupun PowerPoint gitu.
Ya, komputer akan bekerja berdasarkan instruksi ataupun perintah. Seperangkat instruksi akan diberikan untuk mengendalikan perangkat keras dari komputer. Jadi dimulai dulu dari perangkat keras nanti akan membaca sistemnya, lalu masuk kepada software ataupun perangkat lunaknya, ya, sehingga nanti akan muncul informasi yang diharapkan oleh user ataupun pengguna komputer itu sendiri. Nah, ada beberapa perbandingan masyarakat prainformasional dan masyarakat informasional di sini. Kalian sudah pelajari ini, ya. Kita tidak akan banyak membahas, ya. Lalu ini tadi melalui komunikasi, tadi sudah sedikit dibahas juga. Udah mengumpulkan bahwa teknologi komunikasi menurut Abrar, ya, komunikasi berkaitan dengan informasi. Dalam hal ini terdapat teknologi komunikasi yang berfungsi menyalurkan informasi, teknologi komunikasi yang berfungsi mengolah informasi, teknologi komunikasi yang berfungsi sebagai pengolah dan penyimpan informasi. Jadi teknologi komunikasi adalah perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari software, hardware, proses dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi yang bertujuan agar komunikasi berjalan secara lancar ataupun berhasil, atau komunikatif ataupun dua arah. Nah, ini beberapa contoh teknologi informasi, ada video text, interaktif, cable television, communication satellite, microcomputer, teleconference, ya, teletext gitu. Jadi ya seperti ini kan, kita kalau misalkan ingin menyampaikan informasi dalam bentuk video kan, itu juga harus ada pengolahan data informasinya, sehingga akhirnya video ini dapat kalian lihat dan juga kalian perhatikan menjadi suatu informasi yang baik seperti itu, ya. Teleconference sebelumnya kan tidak ada, karena perkembangan komputer sesuai dengan zaman, akhirnya kan muncul teleconference. Dulu hanya beberapa aplikasi saja, sekarang kan sudah lebih banyak aplikasi-aplikasi teleconference yang memang bisa digunakan oleh setiap individu, ya. Lalu berikutnya adalah teknologi informasi, ya, menekankan pada pelaksanaan dan pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisi, menyimpan, mengambil, memanipulasi ataupun menampilkan data menggunakan perangkat-perangkat teknologi elektronik, terutama komputer, ya. Dalam hal ini adalah komputer digital, ya, terutama. Makna teknologi informasi tersebut belum tergambarkan secara langsung keterkaitan dengan sistem komunikasi, namun lebih pada pengolahan data dan informasi, ya. Nah, lalu berikutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Martin Munir, ya, mengumpulkan adanya keterkaitan erat antara teknologi informasi dan juga komunikasi. Memang ini tidak bisa disahkan gitu, ya, bahwa teknologi informasi lebih pada sistem pengolahan informasi, sedangkan teknologi komunikasi berfungsi untuk pengiriman informasi ataupun information delivery. Dengan demikian, TIK tidak identik dengan komputer, namun juga dengan segala sesuatu yang berupa software dan hardware yang dapat membantu manusia, gitu. Jadi tidak hanya dengan komputer, tapi ada, karena kan software hardware ini kan tidak hanya ada di komputer saja, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang ini, konsep-konsep komputer dan cara kerja komputer, ya. Apa sih komputer? Kan kalian sering dengar dan juga bahkan sering menggunakan. Sebetulnya apa sih komputer itu? Ya, jadi komputer itu adalah bahasa latinnya itu compute, ya, artinya menghitung. Sebetulnya komputer itu digunakan untuk menghitung, karena dulu, ya, sejarahnya mungkin yang sekarang juga masih ada, itu alat hitung sempua itu juga memang dulu adalah cikal bakal terbentuknya komputer. Jadi komputer itu bisa dikatakan juga sebagai alat elektronik yang dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberi informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, ya, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan dan dapat juga bekerja secara otomatis, gitu, ya. Itu komputer, ya. Lalu menurut Bernhard, ya, Conquest Dictionary of Etymology Komputer itu bahasa Inggris pada tahun 1646 itu, ya, munculnya komputer itu untuk orang yang mengkalkulasi, sebetulnya, ya. Mendekati tahun 1897 dipakai alat untuk kalkulasi mekanis. Nah, sepanjang Perang Dunia Kedua, ya, komputer menunjuk pada beberapa pekerja wanita Amerika Serikat serta Inggris yang bekerja mengkalkulasi jalan artileri perang dengan mesin kalkulasi. Jadi, ya, untuk mengkalkulasi, untuk menghitung, sebetulnya komputer ketika dulu diciptakan. Makanya ada sempoa seperti itu, gitu. Jadi untuk alat-alat memudahkan seseorang untuk menghitung,
ya, lalu muncul kalkulator dan juga sampai komputer yang begitu besar, dan sampai saat ini sudah ada komputer yang begitu canggih dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Lalu definisi komputer berikutnya adalah pengertian komputer itu selalu mengalami perubahan, ya, awalnya mengatakan orang yang dalam pekerjaannya lalu lakukan perhitungan operasi, ya, jadi komputer itu dikatakan orangnya sebetulnya dulu itu, ya, jadi orang yang bekerjanya menghitung, ya, itu komputer dulu. Tapi sekarang mengalami perubahan-perubahan seiring berjalannya waktu, ya, komputer itu pada akhirnya merujuk pada suatu mesin untuk alat kalkulasi, suatu mesin untuk alat menghitung, ya. Jadi kalau dulu orangnya karena dia yang menghitung menghitung kaitannya dengan jalan peperangan gitu, ya, artileri perang dengan mesin kalkulasi, ya. Lalu sekarang sudah berubah pengertiannya, ya, jadi sistem yang dapat menghitung, ya, ataupun mesin yang dapat menghitung untuk mengkalkulasi. Komputer di zaman modern mengarah ke suatu rangkaian elektronik, ya, yang dapat dilakukan banyak pekerjaan serta mempunyai banyak manfaat tentunya, ya, karena, ya, tadi saya katakan kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya komputer. Kalian, ya, satu hari berapa jam pegang handphone ataupun membuka HP, kan kurang lebih dari setengah hari kalian, ya, misalkan satu hari 24 jam, mungkin kalian bisa mengakses ataupun menggunakan komputer, menggunakan handphone itu bisa lebih dari 12 jam sebetulnya, gitu kan, ya. Jadi memang tentunya banyak manfaat sekali untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita, ya. Kata komputer memiliki banyak pendapat mengenai definisinya. Artinya berkembang pada definisi sistem komputer, ilmu komputer, dan teknologi informasi, ya. Jadi komputer itu adalah menghitung, to compute ataupun recon, ya. Jadi itu pengertian dari komputer. Nah, berikutnya komputer itu, ya, tidak akan bisa berjalan, ya, kalau misalkan tidak ada hardware, software, dan brainware-nya. Hardware itu kaitannya dengan perangkat keras, tadi kan saya sudah sampaikan sebelumnya, ada keyboard, ada mouse, ya, dan seterusnya. Ada softwarenya itu kaitannya dengan perangkat lunak, aplikasi-aplikasi, program-program, dan brainware. Brainware ini adalah user ataupun pengguna dari komputer, karena ini tiga hal yang sangat berurutan, yang sangat keterkaitan gitu, ya, berkaitan antara hardware, software, dan brainware-nya. Jadi katanya ini adalah konsep tritunggal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Tidak bisa komputer berjalan sendiri hanya ada hardware dan software saja tanpa ada brainware-nya, gitu, ya. Gitu. Untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam komputer. Nah, jadi komputer akan bekerja kalau misalkan brainware-nya sudah mulai bekerja atau user penggunanya sudah mulai bekerja. Setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru bisa bekerja untuk membantu manusia untuk menyelesaikan persoalan ataupun pekerjaan-pekerjaannya, gitu. Jadi makanya setelah aplikasi ataupun softwarenya sudah di-input, ya, lalu tentunya itu akan mempermudah setiap pekerjaan-pekerjaan dari manusia yang menggunakannya, ya. Nah, lalu kemampuan komputer ini adalah memiliki kemampuan utama yang dimiliki komputer adalah kecepatan, ya, dan ketepatan dalam mengolah data dan menghasilkan informasi, ya. Jadi komputer ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah pekerjaan kita, mempercepat pekerjaan kita, ya. Kalau misalkan kalian menuliskan menghitung angka-angka di dalam statistik misalkan, ya, tanpa menggunakan aplikasi dari Excel ataupun juga dari SPSS ataupun aplikasi-aplikasi statistik lainnya, ya, tentunya akan sangat lama, ya, gitu. Jadi ini akan memudahkan pekerjaan kita. Yang kedua, kemampuan kapasitas menyimpan data dalam memori atau simpanan luar seperti hard disk, ya, juga hard disk itu kan baik itu hard disk eksternal ataupun internalnya, gitu. Jadi itu yang nantinya dapat digunakan untuk menyimpan data, ya, dari para pengguna, gitu. Lalu berikutnya adalah kecepatan mengirim data dalam format apapun antara komputer dalam jaringan wilayah lokal, regional maupun global. Nah, sekarang kan apalagi dengan terkoneksi dengan internet, kita bisa mengirim pesan ke berbagai wilayah kemanapun, gitu, ya, asalkan memang ada jaringan internetnya. Ke luar negeri kita bisa teleconference, kita bisa mengirim pesan, gitu, ya, dengan singkat dan bisa langsung
diterima pada saat itu juga gitu ya. Jadi tentunya akan sangat mempermudah sekali pekerjaan-pekerjaan kita di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ya manusia lebih cepat untuk melakukan pekerjaannya. Ya, selanjutnya, nah keuntungan menggunakan komputer yang pertama adalah tadi ya, kecepatan ya. Lalu operasi komputer terjadi melalui sirkuit elektronik ya, jadi ada jalurnya tersendiri ya, baik itu kabel ataupun nirkabel. Waktu, data, perintah dan informasi mengalir melalui sirkuit, maka data, perintah dan informasi tersebut dipindahkan dengan kecepatan yang luar biasa. Kebanyakan komputer memproses miliaran bahkan triliun operasi dalam 1 detik. Ya, jadi akibat ada hitungan-hitungan biner dan aplikasi-aplikasi lainnya ya, sehingga itu bisa menjadi lebih cepat dalam proses kegiatan dan membantu aktivitas sehari-hari dari setiap manusia. Kepercayaan komponen elektronik dari komputer ya modern dapat diandalkan dan dipercaya karena komponen tersebut jarang mengalami kerusakan, dan informasi yang diberikan komputer juga cukup akurat gitu ya, informasinya ya, karena hitung-hitungan ya, kecuali ketika di internet ya, itu juga karena banyak praktek-praktek seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan membuat virus gitu ya. Nah, itu kan memang bermasalah gitu. Tinggal bagaimana kita bisa mengantisipasi virus-virus yang nantinya akan masuk ke komputer. Lalu konsisten yang tidak dimiliki oleh manusia. Komputer kalau misalkan sudah ditulis A ya sudah A terus gitu ya. Dan juga kalau manusia itu kan kadang ada keterbatasan ingatan ataupun seterusnya ya, tentunya itu juga akan terjadi ketidakkonsistenan dari setiap manusia ataupun kita sebagai pengguna gitu ya, pengguna komputer gitu. Jadi ada beberapa ketidakkonsistenan, sehingga komputer ini tentunya sangat konsisten sekali gitu ya, konsisten yang tidak dimiliki oleh manusia, tapi komputer memiliki hal ini. Sebagai contoh ya, jika diberi input yang sama maka komputer akan memproduksi hal yang sama secara konsisten. Tetapi setiap manusia hari ini mungkin bisa berkata A, besok ketika ditanya lagi dengan pertanyaan serupa bisa jadi akan berbeda. Artinya ada ketidakkonsistenan karena hal-hal yang dipelajarinya juga berbeda. Mungkin kemarin belum mempelajari dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan, akhirnya besok setelah itu dia belajar lebih lanjut, dan ketika besok ditanyakan kembali tentunya ada perubahan seperti itu ya. Maka komputer akan memproduksi hal yang sama secara konsisten, dan komputer menghasilkan hasil yang bebas dari kesalahan asalkan perintah dan inputnya benar ya. Tadi bagaimana membuat sistem informasinya ya, bilangan-bilangan binirnya dan hal-hal lain yang ada di sistem komputasi ya, BIOS dan seterusnya, itu inputnya benar, tentunya tidak akan terjadi kesalahan. Misalkan kalian juga menuliskan rumus di Excel ya, kalau misalkan data yang disampaikannya benar ya, tentu hasilnya juga akan benar. Lalu berikutnya adalah penyimpanan. Komputer mampu menyimpan data yang banyak ya, dan membuat data ini tersedia untuk diproses kapan saja dibutuhkan. Komunikasi ya, komputer sekarang bisa berkomunikasi dengan komputer lain bahkan tanpa menggunakan kabel ya. Kita ini bisa komunikasi meskipun hanya satu arah, tapi ketika teleconference kita bisa komunikasi secara dua arah tanpa menggunakan kabel ya. Komputer memungkinkan pengguna untuk dapat saling berkomunikasi tanpa dibatasi dengan jarak ya. Tadi kaitannya dengan penyimpanan ya, dulu penyimpanan itu kan sangat terbatas sekali, hanya berapa kilobyte saja gitu kan. Nah sekarang penyimpanan kan sudah sangat luar biasa ya. Jadi dulu itu saya merasakan punya floppy disk itu ya, disket itu penyimpanan hanya beberapa kilobyte saja, dan itu memang sudah sangat besar sekali gitu ya. 1 mega saja sudah sangat besar sekali dulu dengan memiliki satu disket gitu ya. Dulu saya sampai memiliki puluhan disket untuk menyimpan informasi gitu. Sekarang kan tidak ya. Untuk memori sekarang itu tertinggi masih mungkin terabyte ya, terabyte. Jadi mulai dari byte ya, kilobyte, megabyte, gigabyte sampai terabyte ya. Yang itu bisa berapa terabyte ya, dan seterusnya. Dan bahkan sekarang kita juga bisa menyimpan data itu tidak hanya di perangkat keras yang misalkan di hard disk ya,
ataupun di flash disk ya, ataupun di tempat penyimpanan lainnya, CD dan lain-lainnya. Tapi kita kan bisa menyimpan sekarang di cloud ya, dan itu ketika kita bisa memberikan keamanan yang tingkat tinggi, tentunya itu lebih aman dan kita bisa akses buka kapanpun, dimanapun, asalkan memang terkoneksi dengan internet gitu ya, seperti itu. Karena saya yakin data yang dimiliki oleh setiap orang itu akan lebih dari misalkan 10 tera, itu kemungkinan akan lebih. Kayak misalkan saya menyimpan data ini sudah bisa jadi 5 tera secara keseluruhan gitu ya, bisa jadi 5 tera dari informasi-informasi yang saya miliki gitu ya. Dan tentunya itu penyimpanan terbagi, bisa di komputer sendiri, di laptop, di hard disk ya, di cloud dan seterusnya ya. Nah, komponen-komponen komputernya tadi ya, ada hardware, software, dan brainware. Nah, hardware itu berkaitan dengan desktop PC-nya, laptop ya, tablet ya, servernya ya gitu. Jadi hardware itu input ataupun proses dan juga output dari setiap unit-unit di dalam komputer. Lalu software adalah perangkat lunak yang terdiri dari 2 bagian ya, sistem informasi dan juga aplikasi. Kalau brainware itu adalah user ataupun pengguna manusianya yang menggunakan komputer yang dikategorikan sesuai dengan keahlian dan profesinya. Misalkan desainer gitu kan, terus juga ada programmer, analis sistem di sini ya, terus juga network engineer, ya, administrator, ya, terus juga technical, web developer, animator dan seterusnya, yang memang dalam setiap pekerjaannya perlu menggunakan komputer. Saya ya sebagai tenaga pengajar dan dosen tentunya memang membutuhkan komputer untuk menggunakan kegiatan pembelajaran dan melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga data ya, ataupun informasi-informasi yang ingin disampaikan itu tersimpan dan juga tersampaikan kepada para mahasiswa seperti kalian yang saat ini sedang mempelajari tentang komputer melalui video gitu, dengan teknik pembelajaran secara asinkronus gitu. Karena ya semakin berkembangnya zaman ya, teknik penggunaan media pembelajarannya pun juga semakin berkembang, dan ya tentunya kita perlu mencoba hal-hal tersebut dan sebagai suatu inovasi yang memang perlu dicoba, dan mudah-mudahan sih bermanfaat juga dan dapat mudah dipahami dan akan bisa terus putar gitu ya. Kalau misalkan di kelas itu kan tidak ada rekaman dan hanya catatan saja ya yang bisa kalian ingat ya, dan bisa jadi ada yang nyatat, ada yang tidak gitu kan, dan juga catatan ada yang bisa terbaca, ada yang juga tidak gitu. Tapi dengan adanya video ini, harapannya ya kalian bisa terus mempelajari materi-materinya ya, ketika ada yang lupa bisa diingat kembali, bisa dibuka kembali, sehingga bisa lebih informatif ya. Oke, terima kasih. Itu saja materi yang bisa sampaikan hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap terjaga kesehatan, mudah-mudahan kalian selalu bahagia dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.